Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah hukum internasional pertemuan keempat. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kepada pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum internasional. Lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran ini. Mengenai sumber hukum internasional, atau the source of international law diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) seperti itu. Lalu mengenai isi statuta atau isi pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, adapun isinya sebagai berikut. Yang secara garis besar, jadi mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional atau International Convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kedua, kebiasaan internasional atau International Custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Secara garis besar memang sumber hukum utama dari hukum internasional adalah perjanjian internasional, karena memang itu ya seperti di awal ketika berbicara hukum internasional kita harus melihat kedaulatan sebuah negara juga, seperti itu. Selain pasal 38 ayat 1, juga ada beberapa ketentuan yang terdapat di pasal 38 ayat 2. Jadi keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asas ex aequo et bono. Dalam hal para pihak menerima penerapan asas itu. Asas aequo et bono merupakan frase yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, injustice and fairness, sesuai dengan keadilan dan kebaikan, according to what a just and good, atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan, according to equality and conscience. Masuk ke sumber hukum internasional yang pertama, yaitu perjanjian internasional. Jadi mengenai perjanjian internasional memang pada saat ini sedikit banyak mengalami perubahan, di mana apabila melihat perjanjian internasional pada waktu dulu, jadi perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional, karena memang seiring perkembangan zaman banyak bermunculan atau banyak negara-negara itu membuat sebuah organisasi internasional. Kategori perjanjian internasional itu ada beberapa hal, dari sifatnya, praktek pembentukannya, jumlah pihak yang membuat perjanjian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan.
Berdasarkan sifatnya itu ada beberapa hal, yaitu perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law. Itu ada istilah treaty, agreement, pact, and convention. Dari segi materi, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak dan kewajiban dan sanksi. Perjanjian yang bersifat tidak mengikat atau soft law itu ada Charter, Declaration, and Resolution. Perjanjian ini cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary basic negara-negara yang menggunakannya. Sekarang kita masuk sumber hukum pidana dari perjanjian internasional yang berdasarkan pembentukannya. Jadi perjanjian internasional yang melalui 3 tahap atau traktat. Jadi ada perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian. Digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian atau treaty making power, seperti misalnya kalau di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian melalui 2 tahap atau sering disebut persetujuan, jadi hanya perundingan dan penandatanganan, merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian cepat, seperti perjanjian perdagangan berjangka pendek. Ini perjanjian berdasarkan pihak-pihaknya, jadi ada perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara, misalnya perjanjian antar Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang dui kewarganegaraan. Ada juga perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara, misalnya Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang tahun 1949. Perjanjian internasional yang berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan itu ada satu treaty contract. Treaty contract adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya perjanjian tentang kewarganegaraan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dan perjanjian tentang batas-batas negara. Hanya pihak-pihak perjanjian yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pihak ketiga umumnya tidak diperkenankan ikut dalam proses pembentukan perjanjian. Ada juga lawmaking treaty. Lawmaking treaty adalah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa, dan benda-benda langit lainnya, konvensi ruang udara, dan lain-lain. Serta dalam lawmaking treaty bersifat terbuka dan umumnya melibatkan sebagian besar jika bukan seluruh negara, seperti itu. Masuk ke kebiasaan internasional atau international custom. Hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus Anglo-Norwegian Pfizer case.
Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional, hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah: satu, merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Pada prinsipnya sama seperti, ya bisa dikatakan kebiasaan yang terjadi dalam hukum nasional yang ada di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai unsur-unsur kebiasaan internasional, yaitu unsur yang bersifat umum, kebiasaan umum dan lokal, unsur psikologis. Ini yang perlu diperhatikan. Selain itu juga ada prinsip-prinsip hukum umum. Jadi prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya, seperti asas iktikat baik, asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak, dan lain-lain. Praktek berulang-ulang dari suatu kebiasaan di dalam wilayah suatu negara belum dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang berlaku di seluruh dunia sampai kebiasaan itu diakui sebagai kebiasaan di dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Penentuan suatu kebiasaan sebagai kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum harus diuji secara tersendiri dalam setiap kasus, kecuali kebiasaan itu telah diakui, diterima, dan berlaku secara umum dalam pergaulan masyarakat internasional. Ada juga putusan pengadilan dan ajaran penulis terkemuka. Jadi putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source, di samping sumber hukum utama primary source. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum. Selanjutnya, mengenai pendapat para ahli hukum internasional terkemuka berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi maupun dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti International Law Association, Institut de Droit International, termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi non-pemerintah dari para ahli demikian itu. Selanjutnya ada juga resolusi Majelis Umum PBB. Jadi peran Majelis Umum PBB sebagai kuasi legislatif. Majelis dengan jumlah anggota 120-an negara dalam menerbitkan berbagai produk hukum majelis seperti resolusi Carter dan deklarasi yang berkenaan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan mengakibatkan produk hukum majelis itu menjadi semacam pendapat umum atau communist opinion yang berpengaruh besar terhadap berbagai produk hukum negara-negara dan relevan dirujuk sebagai sumber hukum internasional. Yang terakhir, kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Jadi sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia Pertama seperti capaian dalam bentuk Hughes Convention 1899 dan 1907 sebagai hasil dari Hughes Conference tentang the Law of War and Neutrality. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commission
atau ILC yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang cepat, progressive development, dan pengkodifikasian hukum internasional. Itu mengenai kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Itu saja materi pada kesempatan hari ini. Adapun banyak salah-salah kata dan perkataan itu datangnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami secara utuh. Harapannya bukan hanya dari apa yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa mencari referensi yang berkaitan dengan materi ini di luar sana, baik menggunakan media cetak maupun media elektronik. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam sesi diskusi melalui forum chat secara langsung. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.